saya sudah hari Minggu lagi. Iya dong Mas. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji, menyanyikan, memuji nama Tuhan. Ngomong Mas Stefani suka nggak nyanyi? Oh tentu saja seneng loh, apalagi hari ini kita mau menyanyi untuk Raja segala Raja. Dengan penuh sukacita, mari kita pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan pada hari ini. Pada hari ini kami mau beribadah kepadamu, memuji, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih ada sukacita nggak nih? Masih lah, kan kita memuji nama Tuhan. Nah, kita harus terus bersukacita dimanapun dan kapanpun. Biar lebih bersukacita lagi, kita pujikan, duduk senang, berjalan senang, medley, haleluya, puji Tuhan. kita mengambil sikap yang baik, kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan persembahannya di rumah dulu. Nanti kalau sudah sekolah minggu tatap muka, adik-adik bisa memberikan persembahannya ke lause yang ada. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan sedikit demi sedikit. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, dan saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh berguna, boleh dipakai untuk pelayanan di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semoga kita semua bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Shalom adik-adik, bagaimana ini hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya harap adik-adik di rumah sehat selalu dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitab dan buku catatannya disiapkan terlebih dahulu ya. Sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan membuat kami semakin mencintai Engkau hari demi hari. Ajar kami untuk bisa mengerti dan duduk dengan diam. Hanya di nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saya mau tanya ini, minggu lalu siapa ya yang masih ingat ceritanya? Kita ibadah Zoom bersama-sama loh pada waktu itu. Nah, saya ingatkan sedikit ya, bahwa minggu lalu kita belajar bahwa cerita Alkitab itu bukan cerita dongeng. Cerita Alkitab adalah cerita yang terjadi adik-adik oleh umat Allah pada saat itu, pada masa lampau. Jadi kebenarannya pasti benar-benar 100% ini adik-adik. Kita tahu bahwa cerita Alkitab ini adalah surat cinta dari Allah untuk siapa? Untuk Lose dan untuk adik-adik yang ada di rumah, supaya kita mengerti apa maunya Allah adik-adik. Kita buka satu ayat terlebih dahulu adik-adik, di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Kita bacakan bersama-sama ya, di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Dari ayat 13 terlebih dahulu, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jika kita lihat dalam ayat Alkitab ini adik-adik, ini adalah janji Allah kepada Bapak Abraham adik-adik. Ketika Bapak Abraham mati, kira-kira janji Allah masih berlaku enggak ya? Padahal kan Bapak Abraham sudah enggak ada. Jangan salah, Allah kita adalah Allah yang setia. Jadi janji Allah kepada Bapak Abraham ini masih berlaku adik-adik. Kita tentu ingat ini bahwa di ayat ini dicatat bahwa keturunan Bapak Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, tapi juga akan mengalami perbudakan selama 400 tahun lamanya. Masih ingat nggak bangsa apa ini? Saya kasih clue ya, depannya huruf I. Ya bener, bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel keturunan dari Bapak Abraham ini mengalami perbudakan adik-adik selama 400 tahun lamanya. Masih ingat nggak Raja Israel? Ya, namanya adalah Firaun adik-adik. Siapa sih yang memperbudak? Ya, bangsa Mesir adik-adik ya. Bangsa Israel ini jadikan budak. Atas bangsa Israel adik-adik harus bekerja tanpa henti siang dan malam. Bekerja terus-menerus adik-adik, tidak memiliki kebebasan. Tentu sedih adik-adik ya. Kita lihat sih ayat berikutnya. Dalam Alkitab tadi kan disebutkan ya bahwa
bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Benar-benar besar nggak ya kira-kira? Kita lihat di dalam Keluaran 1 ayat 12 sampai ke 14. Sudah ketemu? Kita bacakan bersama-sama ya di dalam Keluaran 1 ayat 12 sampai ke 14. 3 ayat ya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir itu kepada mereka itu. Benar terjadi loh adik-adik. Apa yang dijanjikan Allah pada Bapak Abraham pada masa itu, bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, benar terjadi. Dan Raja Firaun menjadi sangat panik ya adik-adik ya. Loh, kok semakin banyak ini orang Israel pada saat itu ya. Semakin panik adik-adik, karena kalau semakin banyak orang Israel di zamannya kerajaan Firaun pada masa itu, takut sekali akan mengambil hak ahli atas Mesir adik-adik. Tentu Raja Firaun mengambil strategi adik-adik ya. Dia melihat adik-adik dengan memaksakan semua pekerjaan yang berat itu diberikan kepada orang-orang Israel adik-adik ya. Tentu orang-orang Israel ini sedih adik-adik dan berdoa kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan mendengar enggak? Ya, tentu Tuhan mendengar adik-adik. Kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Bagaimana sih Allah ketika mendengar keluh kesah bangsa Israel pada saat itu? Kita bacakan 3 ayat ya. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka menggerang, lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Wah, ternyata Allah melihat bahkan mendengar adik-adik. Kita tahu Allah yang kita sembah adalah maha hadir dimanapun. Ketika kita sakit, ketika kita sedih, Allah mengetahui, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Allah maha hadir itu mendengar dan melihat kesedihan bangsa Israel adik-adik. Dan Allah juga maha kuasa adik-adik. Allah maha kuasa atas bangsa Israel dan mengirimkan tulah ke-1, tulah ke-2 sampai tulah ke-10 itu kepada bangsa Mesir. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini mengalami pembebasan adik-adik, tidak dijadikan budak lagi adik-adik. Dan Allah memberikan satu pemimpin pada saat itu. Ingat enggak siapa namanya? Ya, dia adalah Musa adik-adik. Padahal pada saat itu anak-anak bayi yang baru lahir haruslah dibunuh adik-adik. Tapi Allah memiliki rencana adik-adik, memiliki rencana khusus terhadap satu bayi khusus ini, yaitu Musa adik-adik. Allah menjadikan Musa ini pemimpin atas bangsa yang begitu besar supaya bisa keluar dari tanah perbudakan ya adik-adik ya. Allah kita adalah maha hadir. Terus habis itu maha kuasa, dan yang ketiga Allah kita adalah Allah yang setia adik-adik. Allah yang maha hadir ini bisa kapanpun dan dimanapun berada adik-adik, tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika adik-adik sedih, ketika malam hari maupun pagi hari ini, Allah mendengar adik-adik. Adik-adik bisa cerita ketika mengalami kesedihan. Lalu Allah juga maha kuasa adik-adik. Allah menguasai apapun yang ada di bumi adik-adik. Bisa melihat hal yang terbaik dan yang terburuk untuk kita adik-adik. Jangan lupa untuk tetap berdoa tentunya sama Tuhan ya. Dan juga Allah kita, Allah yang setia adik-adik. Kasihnya kepada kita, janjinya kepada Bapak Abraham tadi tidak berubah adik-adik. Hingga sekarang ini kasihnya juga bisa kita rasakan adik-adik tentunya ya.
hari ini yang mengalami kesedihan siapa ini? Bisa angkat tangan? Nah, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sekolahnya masih online. Siapa juga angkat tangannya? Ya, terus habis gitu yang tahun depan mau memasuki sekolah menengah pertama, angkat tangannya. Ya, masa-masa yang begitu kita bingung ya, maunya ini gimana sih, sekolahnya kok online terus, nggak selesai-selesai pandeminya. Nah, kita tetap berdoa supaya pandemi tersebut bisa berakhir ya adik-adik ya, dan kita bisa berkumpul bersama-sama karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Terus habis gitu yang kelas 6 ini tahun depan akan memasuki sekolah menengah pertama dengan lingkungan yang baru tentunya. Kita tetap berdoa, adik-adik juga berdoa supaya apa yang diimpikan juga bisa terkabulkan. Mungkin mau sekolah di sekolah negeri ataupun sekolah favorit, biarlah Tuhan turut bekerja dalam setiap impian kita ya adik-adik ya. Kita bisa melihat bagaimana janji Allah yang setia kepada Bapak Abraham sehingga membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah setia dalam setiap kehidupan kita adik-adik, dari adik-adik kecil hingga saat ini tetap ada perlindungan dari Allah. Cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini. Jangan lupa ayat hafalan dibantu oleh papa sama mama dan menulis buku catatan. Sudah menulis buku catatannya? Kalau sudah, mari kita berdoa. Kita lempar tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, dan Allah yang setia. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi murid Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara apapun. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita pujikan terima kasih Tuhan. ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.